Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Awamilul Jurjani. Kita sudah sampai di bab yang ke-8 ya, halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila anqal rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa na'uthaminu asma'un tansibu ala tamyizi asma'a nakiratin wa hiya arba'atu asma'in ahaduha asyaratun idza rukibat ma'a ahadin aw ithnaini ila tis'atin wa ishruna ila tis'ina wa kam wa ka'ayyin wa kadha. Dan bab yang ke-8 terdapat beberapa isim. Isim di sini tugas dia apa? Tansibu asma' nakiratin. Dia menasabkan isim-isim nakirah, dan isim nakirah ini ala tamyiz, dinamakan nanti tamyiz. Isim nakirah yang dinasabkan oleh isim, beberapa isim yang terdapat di dalam bab yang ke-8 ini dinamakan isim dinamakan tamyiz. Wahya arba'atu asma'. Jumlah isim tersebut ada 4 ya. Ahaduha asyaratun idza rukibat ma'adin aw itsnaini ila tis'atin wa ishruna ila tis'ina. Salah satunya atau yang pertama ini dikatakan nanti dengan tarkib adadi. Ini kan panjang ini. Cara mengartikannya salah satunya bilangan 10 kalau ditarkib, kalau digabungkan dengan angka 1 jadi 11 gitu. Atau dengan 2 jadi 12, atau hingga sampai 9 jadi 19. Itu pemahaman ibarat ya. Wa ishruna, dan 20 digabungkan dengan yang satu lagi, dan 20 sama juga digabungkan dengan 1, dengan 2, dengan 3 sampai 9. Ila tis'ina, masuk ila tis'ina, begitu pula sampai 90 nanti. 91, 92, 93 sampai 99. Ini nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini isim adat murakab atau tarkibul adadi namanya. Ini yang pertama. Tarkibul adadi, dia akan menasabkan isim nakirat, isim nakirah, dan isim nakirah ini nanti dinamakan dengan tamyiz. Nah, ini pemahamannya pada dulu ya. Kemudian isim yang kedua kam, yang ketiga ka'ayyin, yang keempat kadza. Ada pertanyaan dari segi ibarat? Kalau enggak ada, langsung kita jelaskan di papan tulis ya. Baiklah, coba kita perhatikan an-naw'u tsamin, bab yang ke-8 ya. Ini nanti kalau di kitab-kitab yang lain termasuk dalam pembahasan at-tamyiz. Jadi pembahasan kita hari ini tamyiz. Cuma di sini terdapat di bab yang ke-8 ya. Di sini secara ringkas, nanti di kitab lain akan dijelaskan secara rinci. Kita juga akan menjelaskannya ketika istitah. Tapi sebelum kita menjelaskan per isim ini, isim yang menasabkan isim nakirah dan dijadikan sebagai tamyiz, terlebih dahulu kita mengetahui makna tamyiz. Apa pengertian tamyiz? Maksudnya, artinya ta'rif daripada tamyiz al-ismul mansub al-mufassir liman bahama min adzawati aw nisab. Tamam? Suatu isim yang mansub, isim dan dia mansub, yang menjelaskan isim tersebut, al-mufassir, menjelaskan bagi sesuatu yang mubham, bagi sesuatu yang mubham, yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas tersebut daripada zat. Ada zat, sesuatu zat yang belum jelas. Apa zat itu? Maka dijelaskan menggunakan tamyiz. Penjelasan kita hari ini sampai di sini, sampai minat zat. Sedangkan nisab nanti ini termasuk dalam pembahagian tamyiz. Tamyiz ada tamyiz zat, ada tamyiz nisab atau nisbah.
Kita hari ini tidak mengambil nisbah, cuma zat sesuai pembahasan di bab yang ke-8. Ya. Jadi sudah paham tamyiz di sini suatu isim mansub, isim yang mansub dan dia menjelaskan suatu zat yang mubham, yang belum jelas. Nanti datang tamyiz menjelaskan zat tersebut. Nanti lebih jelas kita lihat di contoh. Paham? Baik. Yang pertama disebutkan di kitab ini ahaduha asyaratun idza rukibat ila akhirih sampai habis ya. Di sini kita ringkas maksud qauluhu musannif, yaitu qaul musannif ahaduha sampai ila tis'ina, maksudnya apa? Tarkibul adadi, penggabungan bilangan. Itu maksudnya. Tarkibul adadi, penggabungan bilangan. Karena nanti murakab banyak. Ada murakab idhafi kan? Ada murakab adadi, ada murakab majzi, ada murakab apa lagi? Banyak. Ini salah satunya murakab adadi. Ya. Dan juga harus kita ketahui murakab adadi di sini tidak dihitung ke dalam pembahasan tamyiz kecuali dari bilangan 11 sampai 99. Itu yang termasuk ke dalam kategori ada tamyiznya nanti. Tapi kalau dari 1 sampai 10 itu enggak ada. Enggak ada tamyiz di pembahasan hari ini. Dari 100 sampai beribu-ribu sampai miliun bahkan tidak ada tamyiz juga. Memang nanti pembahasan rincinya di kitab yang lain atau di pertemuan yang lain. Sekilas yang termasuk dalam pembahasan hari ini tamyiz yaitu bilangan dari 11 sampai 99. Tamam. Langsung contohnya coba kita lihat. Contoh di dalam ayat ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, sekaligus kita cara mengartikannya dan mempraktekkan sesuai ta'rifnya. Coba. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat 11. Udah. Kita belum mendatangkan tamyiz. 11. 11 ini dikatakan nanti zat yang mubham. Nah, zat yang mubham. Apa itu 11? Paham enggak kita sebelum ada tamyiz? Saya melihat 11. Apa itu 11? Masih ada pertanyaan. Orang yang mendengar pasti bertanya. Saya melihat 11. Pasti dia bertanya, apa itu 11? Apa itu 11? Apakah itu manusia atau benda apa yang antum lihat? Pasti ada pertanyaan. Maka untuk menjelaskan zat yang mubham ini datanglah tamyiz. Kaukaban. Saya melihat 11. Apa itu 11? Bintang. Kaukaban ini bintang. Ya, kaukaban ini jadi tamyiz. Sudah. Cara i'rabnya itu sudah fi'il fa'il. Ahada asyara tergantung amil di belakangnya. Kalau ini sudah ada fi'il fa'il, ini kan maf'ulun bih. Nanti tergantung kalau bisa jadi dia bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar, tergantung amil nanti. Kalau i'rab yang terkib ada di ini. Isim adat murakab atau penggabungan bilangan ini nanti tergantung amil ya. Tergantung amil di belakangnya. Baik. Ini maf'ulun bih. Ahada asyara terkib adadi mansub mabni ala al-fathah fi mahal nasab maf'ul bih. Nah, ini cara i'rabnya. Bahkan nanti dijelaskan di kitab-kitab yang lain, salah satunya kitab Hasyatul Bajuri, isim adat murakab ini atau terkib adadi ini lazim fathah. Selamanya dia fathah karena mabni. Enggak boleh kita katakan nanti ahada asyari atau ahadi asyari, enggak boleh. Tetap ahada asyara. Dua-duanya fathah ya. Kemudian kaukaba. Gimana kita i'rab kaukaban? Tamyiz. Kaukaban tamyiz mansub alamat nasab fathah yang zahir pada akhirnya. Ini tarkis fokus pembahasan kita hari ini yaitu kaukaban dengan ahada asyara. Kaukaban jadi tamyiz. Jadi tamyiz di sini dari kalimat mubham sebelumnya. Ada zat sebelumnya mubham yaitu ahada asyara. Baik. Contoh selanjutnya, ra'aitu salasata asyara taliban. Ini sama juga cara i'rabnya. Coba kita perhatikan salasata asyara. Ya. Harakatnya tetap harus fathah. Fathah juz'ain nanti dikatakan di kitab-kitab yang lain. Fathah juz'ain. Isim terkib ada di sini harus fathah juz'ain. Dua-duanya dengan harakat fathah karena dia mabni.
dia dibina ya. Taliban juga i'rabnya tamyiz, sama seperti kaukaban. Contoh yang lain, ishtaraitu arba'atan wa ishrina kitaban. Udah, wa ishrina kitaban. Di sini ishtaraitu fi'il fa'il, arba'atan maf'ulun bih. Waw di sini berlaku waw ataf. Waw huruf ataf, ishrina ma'tuf sini ke arba'atan. Kitaban tamyiz. Isim yang kedua kam. Ya, contohnya kam sayyaratan malakta. Cara mengartikannya, berapa mobil yang engkau miliki? Ya, berapa mobil yang engkau miliki? Baik. I'rabnya nanti semua di sini, semua isim di sini terkib ada di sudah ada di kam, ka, ayyin dan kata nanti semua dia ada mahal i'rabnya, ada mauqi' lil i'rab. Kalau tadi itu tergantung amilnya, amil di belakangnya kan. Kam di sini sama juga, dia tergantung amilnya. Tapi kalau di sini kam sayyaratan malakta, kam di sini cara i'rabnya kam isim istifham mabni, dia bina mabni ala sukun fi mahalli nasab, pada mahal nasab, maf'ul bihi muqaddam, maf'ul muqaddam malakta, maf'ul muqaddam malakta. Nah, kemudian sayyaratan ini jadi tamyiz, jadi tamyiz. Tamyiz mansub ala nasab pada yang daripada akhirnya. Baik. Tadi kan kita katakan terjadinya tamyiz karena ada zat yang mubham kan? Ada zat yang mubham. Kalimat sesudahnya zat dan mubham. Di sini di mana zat dan mubham? Kam. Kam di sini termasuk nanti dikatakan dia syibih bil adad. Syibih bil adad. Ketika kita katakan berapa itu kan berbicara adad, tapi masih mubham. Berapa itu apa mau ditanyakan? Berapa kita, berapa mobil, berapa rumah? Jadi masih mubham, makanya perlu pada tamyiz. Berarti pertanyaannya tentang mobil, berapa mobil yang engkau miliki. Maka di sini dikatakan zat mubham. Sayyaratan jadi tamyiz ya. Malakta seperti biasa fi'il dan fa'il. Yang ketiga ka'ayyin. Ka'ayyin ini sama seperti kam. Ka'ayyin dirhaman indaka. Cara mengartikannya sama. Berapa dirham yang ada padamu? Berapa dirham yang kau miliki, sama ya? Berapa dirham yang ada padamu ya? Ka'ayyin di sini i'rabnya nanti istifham. Dia isim istifham mabni dibina di atas sukun, mabni ala sukun. Pada mahal rafa jadi mubtada di sini. Makanya kita katakan tadi tergantung amilnya, tergantung. Pada mahal rafa jadi mubtada, dirhaman jadi tamyiz, indaka ini zaraf dan mudhaf nanti kepada kaf dhamir, dan di sini mahal khabar ya. Hal khabar mubtada dari ka'ayyin. Ini cara i'rabnya. Singkat insyaallah, ka'ayyin sama seperti kam. Artinya sama ini. Ya. Yang terakhir kata. Contohnya kata dinaran indaka. Masih sama seperti kam dan masih sama seperti ka'ayyin. Ya, masih sama. Kata juga cara mengartikannya berapa? Berapa banyak? Berapa banyak dinar yang ada padamu gitu. Nah, kata di sini juga jadi mubtada pada mahal dia, pada mubtada, dinaran jadi tamyiz. Baik. Ketiga kalimat di sini yaitu kam, ka'in, kata ini dikatakan zat mubham. Ketika kita menanyakan berapa, itu mubham. Mau ditanyakan tentang apa? Berapa ini mau digunakan untuk apa dulu? Untuk untuk kitab, untuk sapura, untuk sayyarah, untuk apa? Jadi masih mubham. Maka sesudahnya harus didatangkan tamyiz untuk menjelaskan isim mubham atau zat yang mubham ini. Tamam. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan di bab yang ke-9 ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jazakumullah khairan jazaa ala musyarakah fi hadhihi al-halaqah al-hadiyata asyrata. Barakallahu fina wa fikum, hafidhanallahu wa iyyakum ajma'in.